Kalau begitu, kita harus menemukannya sesegera mungkin. Kita tidak boleh membiarkan Dewa Takdir mendapatkannya terlebih dahulu. Kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan. Will Skygang berkata dengan sangat gembira. Itulah mengapa aku memanggilmu ke sini. Will pertama kali tahu, sekarang, kehidupan malam dan kematian tidak diketahui keberadaannya. Tidak seorang pun dari kita tahu seperti apa rupa orang dengan pecahan daftar dewa itu. Lautan manusia yang luas ini sungguh sulit ditemukan. Jiang Ye telah hilang selama lebih dari setahun, dan sekarang tidak ada kabar. Sungguh sangat sulit. Seseorang di tempat kejadian menggelengkan kepalanya. Prioritas utama kita adalah menemukan Lan Qi. Siapa yang tahu seperti apa rupa orang itu, kata sang nabi. Sejak keluarga Lan hancur, Lan Qi belum ditemukan. Sekarang, Kaisar Dewa terus mencari kita. Tindakan kita sangat dibatasi. Jika orang-orang Kaisar Dewa tahu, keluarga kita akan hancur. Jika kau bisa menemukan seseorang yang memiliki sepotong daftar dewa, bahkan jika itu terkait dengan seluruh keluarga dewa dan jenderal, itu tidak ada apa-apanya. Nabi itu berkata dengan nada tinggi. Semua orang tercengang lalu menundukkan kepala. Untuk misi ini, Dewa Reinkarnasi telah memasuki reinkarnasi abadi, dan apa gunanya dewa kita mengorbankan seluruh keluarga. Nabi itu melirik semua orang, lalu berkata, mulai hari ini, kirim beberapa orang keluar untuk menanyakan situasi. Bagaimanapun caranya, kita harus menemukan orang yang memiliki pecahan daftar dewa. Baiklah, kita akan mengikuti arahan pemimpin. Kata Tiangang, Tianheng dan Tianjian, kalian harus berhati-hati saat mencari keberadaan Lan Qi, kata Nabi. Dua pria parubaya langsung mengangguk. Tiangang, Tianzeng, Tianyun, kalian bertiga akan mencari orang yang memiliki pecahan daftar dewa. Nabi berkata, meskipun kita tidak tahu seperti apa rupanya, dia mungkin memiliki cincin jiwa yang diberikan kepadanya tadi malam. Ya, Tiangang menunjukkan jalan. Tianhu, Tianbao, kalian berdua masih perlu menemukan keberadaan Jiang Ye. Jika kalian bisa menemukan Jiang Ye, banyak hal akan lebih mudah dilakukan. Kata Nabi, ya, kami akan melakukan yang terbaik. Kata harimau dan macan tutul. Baiklah, kita akan berangkat malam ini, dan kita harus memperhatikan keselamatan. Meskipun keluarga jenderal dewa kita bisa mati-matian demi misi mereka, mereka tidak boleh mati begitu saja, kata Nabi dengan sungguh-sungguh. Ya, beberapa orang yang dipanggil untuk daftar hadir berdiri dan berkata, orang-orang lainnya menjaga desa, jadi kita harus mengambil tindakan pencegahan yang ketat dan berhati-hati agar tidak ceroboh. Katakan pada Nabi, ya, orang lain juga tahu bahwa 7 jenderal yang kuat telah disingkirkan. Begitu ada bahaya di desa, sangat mungkin untuk memusnahkan klan. Setelah itu, mereka semua membagi tugas. Malam harinya, ke-7 orang yang ditugaskan meninggalkan desa satu persatu setelah berpamitan dengan keluarga masing-masing. Di sebuah istana megah di alam dewa, seorang lelaki tua berdiri di depan seorang lelaki parubaya berjubah kuning, tampak sangat hormat. Dewa Takdir telah datang untuk menunjukkan bahwa pemilik daftar dewa telah naik ke alam dewa. Mari kita temukan dia sesegera mungkin. Pria parubaya berjubah kuning itu menatap lelaki tua itu dan berkata. Setelah mendengar ucapan itu, lelaki tua itu sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, Kaisar Huisen, aku punya rencana. Oh, katakan padaku. Setelah mendengar ucapan itu, lelaki parubaya berjubah kuning itu menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu berkata, Kaisar Dewa juga tahu bahwa Dewa akan memiliki keluarga jenius itu malam ini. Aku tahu, aku ingat terakhir kali aku hampir menangkapnya, dan akhirnya dia melarikan diri. Sekarang aku masih tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, kata Dewa. Malam belum mati, tapi sekarang ia dikurung di penjara kita, hanya menunggu datangnya siang. Kata lelaki tua itu dengan senyum dingin. Kaisar Dewa terkejut mendengar ucapan itu, lalu berkata, apakah malam akan kau tangkap? Dia ditemukan oleh orang-orang kita setengah tahun yang lalu, dan dia ditangkap dengan susah payah. Anak itu benar-benar keras kepala. Segala macam hukuman berat telah dijatuhkan, tetapi dia menolak untuk memberitahu tempat persembunyian klan Jenderal Dewa. Kata lelaki tua itu dengan sedikit kebencian. Aku layak menjadi keturunan Jenderal Dewa. Aku yakin aku punya nyali. Hati Kaisar Dewa juga dipenuhi kekaguman yang tulus. Dia tahu bahwa jika itu ada di tangan lelaki tua di depannya, hanya sedikit orang yang bisa menanggungnya dan selamat dari segala macam hukuman berat. Dia benar-benar tangguh. Tulangnya memang keras, tapi sekarang kita tidak membutuhkannya untuk mengatakan apapun. Kita hanya perlu menyampaikan kabar bahwa dia ada di tangan kita. Kurasa itu lebih berguna daripada bicara, kata lelaki tua itu dengan senyum lebar. Maksudmu kita menggunakan malam sebagai umpan untuk memancing mereka keluar? Tanya Dewa. Memang benar, meskipun kita tidak bisa memimpin orang-orang yang memiliki daftar dewa, kita juga bisa memimpin orang-orang dari keluarga dewa. Lalu kita bisa menemukan orang-orang dari keluarga dewa dan mengikuti jejak keluarga dewa untuk menemukan orang-orang yang memiliki daftar dewa. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata pria tua itu, Kaisar Dewa dengan hati-hati memahami kata-kata pria tua itu, lalu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ide bagus, ini benar-benar ide bagus, memancing ikan besar dalam jangka panjang, haha. Baiklah, terserah padamu untuk melakukannya.
Jika bisa dilakukan, maka aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk sampai hari ketika Tuhan disembah. Tuhan sangat puas dengan senyum itu. Aku akan menyelesaikan tugas itu, kata lelaki tua itu segera. Terdapat 18 penjara bawah tanah di sebuah penjara bawah tanah yang dingin dan dijaga ketat. Penjara bawah tanah di sini berbeda dengan penjara di tempat lain. Penjara bawah tanah di sini disebut penjara bawah tanah dewa. Penjara ini adalah tempat para tahanan penting ditahan di kuil. Jika ingin ditahan di sini, mereka juga memerlukan identitas tertentu, tetapi tidak semua orang bisa mengirim mereka. Namun, tak seorang pun ingin berada di sini. Sebab, tak seorang pun yang datang ke sini hidup. Di antara 18 penjara, hanya ada satu penjara yang menahan seorang penjahat kunci. Malam, kaulah satu-satunya yang telah menjalani semua hukuman dan belum mati. Dari sudut pandang ini, kau memang sangat hebat, tetapi tahukah kau bahwa jika kau melawan Dewa Takdir, kau akan hancur. Di sebuah penjara, lelaki tua itu berdiri di atas wajah seorang pemuda yang berlumuran darah. Pemuda ini adalah Malam. Akankah Malam di saat ini tubuhnya telah melemah hingga ekstrim, sulit mengangkat kepalanya, suaranya serak berkata, kami percaya pada hatimu yang takkan pernah mengerti. Keyakinanmu, lelaki tua itu terkekeh dan berkata, keyakinanmu akan musnah oleh takdir seperti dirimu. Setelah kami menghabisi semua pengkhianat, kau akan menyadari betapa konyolnya keyakinanmu. Malam itu tersenyum meremehkan dan berkata, aku sungguh kasihan padamu. Kau hidup bertahun-tahun, bahkan tidak memiliki keyakinan, rela menjadi anjing. Wajah lelaki tua itu menjadi sangat muram. Ia ingin sekali menamparkan Malam itu sampai mati. Tapi ia tidak bisa melakukannya sekarang. Ia memiliki beberapa hal penting yang harus dilakukan. Tahukah kau bahwa tidak ada akses ke penjara ini? Lelaki tua itu mencibir. Wajah Malam itu tidak penting, kalau begitu kau bunuh aku. Akan membosankan membunuhmu di sini. Aku akan membiarkan lebih banyak pengkhianat tahu bagaimana rasanya melawan Dewa Takdir. Lelaki tua itu tertawa. Melihat lelaki tua itu di malam hari, ia samar-samar merasa bahwa pasti ada konspirasi di antara mereka. Bunuh aku sekarang. Jika kau punya kemampuan, kau bisa membunuhku. Giginya menggigit, meraung, lalu menyemburkan darah ke wajah lelaki tua itu. Ia ingin membuat lelaki tua itu kesal dan membuatnya bahagia. Lelaki tua itu benar-benar marah dan ingin sekali menembak mati Malam itu dengan satu tangan, tetapi sekarang ia hanya bisa menahannya. Namun, lelaki tua itu tidak akan semudah itu melepaskan Malam itu, nada bicaranya tidak keluar, ia tidak berdamai. Ayo, aku akan dihukum. Selama aku tidak bisa mati, aku akan pergi ke alam baka. Lelaki tua itu berbalik dan pergi. Setelah itu, beberapa orang datang. Salah satunya memegang cambuk besi berduri. Duri-duri cambuk besi itu semuanya berduri. Selama duri-duri itu ditarik ke daging manusia dan dicabut, duri-duri itu akan merobek daging. Ini adalah jenis hukum pidana yang sangat kejam. Beberapa orang, karena hukuman ini, telah kehilangan seluruh daging di tubuh mereka, hanya menyisakan kerangka, tetapi mereka tidak mati, menanggung rasa sakit dari pemotongan daging semacam ini. Ah, di penjara, terdengar jeritan Malam yang menyayat hati, tetapi orang-orang di penjara mati rasa, tidak ada yang menunjukkan ekspresi dan emosi. Mendengar jeritan Malam, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Beberapa hari kemudian, berita datang dari Istana Dewa bahwa pengkhianat, keturunan jenderal, akan dipajang di depan umum pada malam hari untuk menunjukkan hukuman. Berita itu menyebar dari Istana Dewa, dan dalam sekejap mulai menyebar keluar, lalu menyebar ke seluruh tanah suci dan surga. Nama Jenderal Dewa dulunya kuat, tetapi sekarang menjadi sunyi senyap. Tianhu dan Jiang Tianbao pergi untuk menanyakan kabar Jiang Ye. Pada saat ini, mereka benar-benar bingung ketika mendengar bahwa Malam itu akan dieksekusi oleh Ling Qi. Apakah Malam telah direbut oleh orang-orang kuil? Jiang Tianbao tampak muram. Ini mungkin konspirasi. Ayo kita pergi ke kuil untuk mencari tahu situasinya. Harimau langit menenangkan diri. Tianbao mengangguk, dan kedua bersaudara itu segera bergegas ke Istana Dewa. Di sebuah gua, 6 atau 7 orang duduk bersama, masing-masing dengan wajah yang sangat bermartabat. Malam akan segera tiba, kita harus menyelamatkannya. Lan Qi berdiri dan berkata dengan tegas. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di keluarga Lan kita. Melindungi diri sendiri adalah masalah. Bagaimana kita bisa pergi ke Istana Malam? Seorang pria parubaya berkata dengan sedih. Ini pasti konspirasi Istana Dewa. Kita tidak boleh tertipu. Jika kita pergi ke sana, kita akan mati. Yang lain berhati-hati. Lan Qi berkata, keluarga Lan kita dan keluarga Jenderal Dewa adalah sekutu, berjuang untuk keyakinan yang sama. Sekarang kita dalam bahaya, tetapi kita harus tetap diam. Kau bisa, aku tidak bisa. Lan Qi dan Jiang Ye adalah sahabat hidup dan mati. Kini, karena Malam sedang dalam masalah, Lan Qi tak bisa lagi tinggal diam dan mengabaikan hati nuraninya. Melihat ketidakpedulian keluarganya, Lan Qi pun tak berdaya. Ia hanya bisa meninggalkan gua itu sendirian dan pergi ke arah pengadilan dewa. 3 hari kemudian, Malam itu dibawa keluar dari penjara dan dibawa ke tempat eksekusi. Dalam perjalanan, ia melewati jalan utama kota Senting. Di jalan itu, semua orang di kota Senting menyaksikan. Seluruh jalan dipenuhi orang, tetapi sebuah jalan muncul.
Aku tak menyangka keturunan para Jenderal Agung akan berakhir seperti ini. Sekarang, dunia ini milik Dewa Takdir. Pengadilan Dewa dapat melakukan apapun yang diinginkannya di Tanah Suci dan Surga. Semua pengkhianat akan dilenyapkan. Sebagai tim terbesar di Tanah Suci, Dewa akan menggunakannya untuk menjadi contoh bagi yang lain. Malam itu dikurung di kereta penjara. Seluruh tubuhnya diikat dengan rantai khusus, dan tubuhnya disegel. Seluruh tubuhnya tersegel, dan ia tak bisa melarikan diri sama sekali. Will Knight menundukkan kepalanya, luka di sekujur tubuhnya masih mengalirkan darah, tubuhnya sudah sangat lemah. Di tengah kerumunan, Tian Bao dan Tian Hu berbaur. Setelah melihat Malam, mereka sangat terkejut. Mereka benar-benar akan pergi ke Malam. Tian Bao mengepalkan tinjunya dan ingin menyelamatkan Malam, tetapi diremukkan oleh harimau itu. Tak seorang pun dari kita bisa pergi dari sini jika kita mulai dari sini, bisik Will Tianhu. Penuh kebencian, Malam harus diselamatkan. Dia adalah harapan para dewa dan jenderal kita, kata Macan Tutul. Orang-orang harus diselamatkan, tetapi mereka harus menemukan waktu yang tepat. Mereka akan segera keluar kota, dan kita akan menghentikan mereka di jalan. Kata Harimau Langit. Di sebuah istana di kota Senting, lelaki tua itu sedang minum teh dan bermain catur dengan dirinya sendiri. Aku akan keluar kota. Seorang pemuda berbaju zirah. Pria tua itu menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, baiklah, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Jika kau menyadarinya, kau tidak boleh mengacaukannya. Kalau tidak, tidak akan ada amnesti. Ya, pria muda berbaju zirah itu langsung menghilang. Hehe, memancing dimulai. Pria tua itu menertawakan dirinya sendiri. Kereta perang itu berjalan perlahan di jalan kota Senting, dan hampir mencapai gerbang kota Senting. Kemudian kereta perang itu keluar dari kota dan keluar dari kota. Ada 6 orang yang mengawal Malam itu. Setelah mereka meninggalkan kota, mereka sangat berhati-hati. Sudah puluhan kilometer sejak berdirinya kota Senting, dan semuanya normal. Para penjaga dari 6 istana suci agak longgar. Mana mungkin seorang pengkhianat merampok kereta tahanan? Beranikah para pengkhianat itu keluar sekarang? Tanya seorang penjaga kuil. Benar, kita tidak perlu terlalu gugup menghadapi para pengkhianat yang berani muncul terang-terangan sekarang. Hati-hati, kalau kita mengacau, kita akan mati. Lihat sekeliling, apa yang terjadi. Jangan terlalu sibuk, ya. Namun, pada saat itu, cahaya pedang tiba-tiba muncul dan membunuh salah satu penjaga. Pedang itu datang begitu tiba-tiba dan begitu kuat sehingga penjaga istana dewa tidak dapat bereaksi. Puff, seorang penjaga kuil terbelah 2. 5 orang lainnya terkejut, dan kemudian cahaya pedang menghantam, seorang penjaga istana dewa jatuh ke genangan darah. Seorang pengkhianat merampok kereta penjara. Teriak keempat orang lainnya, kalian semua mati. Macan Tutul itu bergegas keluar, memegang pedang besar, dan menebas seorang penjaga istana dewa. Kekuatan penjaga istana dewa adalah yang terkuat, dan hanya dewa tingkat 2 yang diperoleh. Di mana lawan dari orang kuat yang telah mencapai tahta tingkat ke-6? Puff, dengan sekali tebasan pedang, keempat pengawal istana dewa langsung terpental, dan tubuh mereka meledak di udara. Malam, harimau langit tiba-tiba muncul di hadapan Malam dan mulai melepaskan rantai Malam. Malam itu mendongak dan melihat harimau langit. Ia segera berkata, Paman Tianhu, cepatlah, ini konspirasi. Kita harus menyelamatkan kalian hari ini, katanya. Keturunan Jenderal Dewa, akhirnya kalian muncul dan bunuh aku. Pada saat ini, sejumlah besar pengawal datang dari arah kota Senting. Di antara para pengawal ini, terdapat juga beberapa pemimpin yang sangat kuat. Tian Bao bergegas menemui para pengawal dewa ini, dan segera berkata, saudaraku, bawa Malam ini pergi, aku akan menghentikan mereka. Bunuh. Pada saat ini, cahaya pedang datang dari tempat lain, menyambar para pengawal Senting, dan banyak dari mereka terbunuh. Sesosok muncul di hadapan istana dewa, lalu berkata, bawa Malam ini pergi, aku akan melindungi punggung mereka. Lan Qi, baik Jiang Tianhu maupun Jiang Tianbao ketakutan. Ayo pergi. Melihat Lan Qi muncul di malam hari, ia semakin cemas dan meraung. Anak Malam, kau kentut, hari ini aku tidak menyelamatkanmu, kita kentut saja. Pada saat ini, sosok lain bergegas keluar, lalu menghabisinya di istana dewa, tanpa berkata marah. Jiang Tianhu dan Jiang Tianbao tidak saling kenal, tetapi Lan Qi dan Jiang Ye sangat akrab. Kenapa kau datang? Lan Qi menatap Fei Tian Tiger. Fei Tian Tiger berkata, bagaimana mungkin aku tidak datang? Tapi aku sudah mencarinya selama lebih dari 10 tahun. Kita akan menghabisi bajingan-bajingan ini bersama-sama. Lan Qi memiliki momentum yang luar biasa. Bunuh. Tian Bao segera bergegas ke tim Senting. Tian Hu segera berkata kepada Lan Qi dan Fei Tian Hu, kalian bawa pergi Malam ini, kami akan melindungi kalian. Baiklah. Flying Tiger setuju tanpa ragu, lalu mendatangi harimau yang akan dibawa pergi malam itu. Kekuatan Macan Tutul akan sepenuhnya melawan dewa selama 2 hari. Lan Qi dan Fei Tian Tiger bersama para jenderal segera menghilang. Setelah memastikan malam itu aman, harimau dan Macan Tutul segera mundur. Setelah mengejar beberapa jarak, orang-orang di kuil berhenti. Selanjutnya tidak ada hubungannya dengan kita. Tugas kita sudah selesai, kata seorang komandan penjaga.
Fei Tianhu dan Lan Qi berlari sepanjang jalan bersama Jiang Ye. Setelah berlari ratusan mil, mereka menemukan tempat untuk beristirahat. Tak lama kemudian, harimau dan macan tutul akan bergabung dengan mereka. Melihat luka di tubuh Jiang Ye, wajah Tianhu dan Jiang Tianbao memerah. Setiap luka di tubuh malam itu merupakan semacam alat penyiksaan. Mereka mengamati dengan saksama dan menemukan ada 18 jenis luka. Bajingan-bajingan ini, aku akan membunuh mereka. Tianbao melihat luka-luka ini dan meraung marah. Tianhu menghela napas panjang, bisa keluar dari penjara hidup-hidup itu pantas untuk keturunanku. Apakah kita terlalu beruntung kali ini? Setelah Fei Tian Tiger tenang, ia merasa ada yang tidak beres. Lan Qi mengangguk ragu dan berkata, aku selalu merasa ini permainan. Ini benar-benar permainan, jadi kau seharusnya tidak muncul, kata Knight dengan suara lemah. Sekalipun ini permainan, kami tidak bisa membiarkanmu mati di tangan para dewa. Kau adalah harapan masa depan keluarga dewa. Petik 2. Jika para dewa menghancurkan keluarga karena aku akan menderita seumur hidup. Will Knight berkata lemah. Ini tidak seserius itu. Mereka hanya mencoba menangkap ikan besar dalam jangka panjang. Selama kau tidak tahu di mana para dewa bersembunyi, mereka tidak tahu di mana kau berada. Fei Tian Tiger juga memahami pikiran pihak lain. Hanya saja kita lebih pasif sekarang, mungkin kita sudah diawasi, kata Lan Qi. Mari kita lihat apa yang harus kita lakukan. Flying Tiger berkata dengan ringan. Flying Tiger, kau terbang ke atas. Bagaimana dengan Ye Chen? Tanya Will Knight dengan lemah. Fei Tianhu berkata, aku telah terbang selama lebih dari 10 tahun. Ketika aku terbang, Ye Chen belum bangkit, tetapi sekarang tidak jelas. Ketika sang patriark meramal, dia telah mendorong orang-orang yang memiliki daftar dewa untuk datang ke dunia dewa. Kata Sky Tiger, terkejut oleh Knight, dia berkata, saudara Ye sudah datang ke dunia ilahi. Kalau begitu, kita harus menemukannya sesegera mungkin. Kita diawasi, mereka hanya ingin kita membawa mereka ke Ye Chen, jadi kita tidak perlu melakukan apapun sekarang. Kita harus makan dan minum, kata Flying Tiger seolah tak berperasaan. Bagaimana jika Ye Chen ditemukan oleh Dewa Takdir? Lan Qi khawatir. Flying Tiger berkata, kau tidak perlu khawatir tentang dia, jika dia begitu mudah ditangkap, itu benar-benar lelucon besar. Tidak takut 10.000, untuk berjaga-jaga. Aku bilang, apakah aku kenal anak itu, atau kau kenal? Lan Qi ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Fei Tian Tiger. Jika kita menemukannya sekarang, itu akan sangat membantu Dewa Takdir. Sekarang mari kita sembuhkan luka malam dulu. Fei Tian Tiger menatap beberapa orang di depannya dengan sedikit khawatir, juga malas untuk mengatakan apapun. Tianhu dan Tianbao tidak terlibat. Saat ini, mereka membalut luka dan meminum beberapa pil untuk menyembuhkannya. Pengadilan ilahi, katakan pada Kaisar bahwa semuanya berada di bawah kendali kita. Orang tua itu menghampiri Kaisar Dewa dan berkata dengan senyum kemenangan. Di mana mereka sekarang? Tanya Dewa. Mereka sekarang berada di pegunungan, lebih dari 100 mil jauhnya dari kota Senting. Orang-orangku telah mengawasi mereka. Selama mereka bergerak, mereka tak akan luput dari pandanganku. Kata orang tua itu dengan percaya diri. Bagus sekali. Biarkan mereka membantu kita menemukan orang-orang, ketika saatnya tiba, kita akan menangkap mereka semua. Kaisar tertawa, orang tua itu juga tertawa dan berkata, Lan Qi dari keluarga Lan juga telah muncul, dan ada seorang anak laki-laki yang tidak dikenal. Kali ini, mungkin akan ada penerimaan yang tak terduga. Sekarang ikannya semakin banyak, kita harus memperkuat jaringnya. Jangan sampai ada kesalahan dan ikan yang hilang. Kaisar Dewa berkata dengan dingin. Ya, orang tua itu menjawab dengan hormat. Kita yang paling aman sekarang. Selama kita tidak menemukan Ye Chen, mereka tidak akan melakukan apapun pada kita. Flying Tiger berbaring di tanah dengan wajah datar, kakinya terangkat. Jadi kita diawasi terus. Apa kau ingin menyingkirkan mereka? Lan Qi tampak tidak puas. Fei Tian Tiger berkata, singkirkan mereka. Apa kau tahu di mana mereka sekarang? Orang-orang itu bisa menatap kita tanpa sadar, dan kekuatan mereka pasti berkali-kali lipat lebih kuat dariku, setidaknya mereka juga dewa tingkat 7. Fei Tianhu bilang itu bagus. Daftar dewa terlalu penting untuk pengadilan ilahi. Mereka benar-benar menganggapnya sangat penting. Yang menatap kita pastilah orang-orang kuat dengan kekuatan mengerikan. Terlalu sulit bagi kita untuk menyingkirkannya. Setelah minum pil di malam hari, ia tampak lebih baik dan memiliki sedikit kekuatan untuk berbicara. Untunglah kita selalu dikelilingi pengawal yang kuat. Mereka takut kita akan mati. Kalau begitu, mereka akan benar-benar sibuk tanpa tujuan. Flying Tiger tersenyum. Aku tidak suka perasaan itu, kata Lan Qi. Biasakan saja. Flying Tiger menyeringai. Tidak bisa terbiasa, gumam Lan Qi. Kalau tidak terbiasa, pergi saja. Flying Tiger tidak peduli untuk dikatakan. Kau, Lan Qi sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Aku bilang, adik kecil, hatimu sungguh besar. Melihat Fei Tian Tiger, Tianbao tampak tenang dan tak berperasaan. Hatinya terasa sangat menarik. Fei Tian Tiger berkata sambil tersenyum, ini bukan masalah besar atau tidaknya hati, tetapi masalahnya sudah sampai pada titik ini. Ada beberapa hal yang tidak bisa kau ubah untuk saat ini.
Apa yang akan kau permasalahkan? Bukankah ini masalah menambah hambatan bagi dirimu sendiri? Tapi pasti ada solusinya, kata Sky Tiger. Bukankah tidak ada jalan keluar? Kalau begitu kita harus mengambil langkah dan melihatnya, kata Flying Tiger. Kata-kata Phaetian Tiger membuat semua orang terdiam, tetapi tidak ada cara untuk membantahnya. Ngomong-ngomong, aku punya cara untuk menghubungi Ye Chen. Entah apa yang akan dipikirkan malam itu, kata beberapa orang dengan gembira. Flying Tiger dan yang lainnya menatap malam itu, ekspresi malam itu menjadi misterius, mereka juga tidak berbicara, hanya melirik. Fei Tianhu, Lan Qi, dan yang lainnya mengerti arti Jiang Ye. Ini berarti seseorang sedang mengawasi mereka. Ketika mereka mendengar pembicaraan mereka, nilai keberadaan mereka akan hilang, dan Ye Chen akan terungkap. Di pegunungan alam dewa, terdapat sebuah lembah. Ada sebuah suku kecil di lembah itu. Orang-orang dari suku kecil ini sangat kuat, tinggi, dan perkasa, seperti raksasa kecil. Di suku kecil ini, ada penjara batu tempat dua orang ditahan. Kedua orang ini adalah Ye Chen dan Liu Piaoyue, yang baru saja terbang. Ye Chen dan Liu Piaoyue juga kurang beruntung. Begitu mereka terbang ke alam dewa, mereka tiba di suku kecil ini. Penduduk suku kecil ini langsung menjadikan mereka mata-mata dan menangkap mereka. Ye Chen dan Liu Piaoyue ingin melawan, tetapi ada orang-orang kuat di suku kecil ini. Ye Chen tidak bisa menggunakan artefak dengan bebas di alam dewa, sehingga mereka tidak bisa melawan dan langsung ditekan. Ye Chen dan Liu Piaoyue juga menjelaskan identitas mereka, tetapi penduduk suku kecil ini tidak mudah mempercayai Ye Chen dan Liu Piaoyue, jadi mereka dikurung di sini. Sepertinya penduduk suku kecil ini khawatir orang-orang di luar akan tahu keberadaan mereka sekarang. Ye Chen, yang duduk di penjara batu, telah menganalisis situasi di sini. Liu Piaoyue berkata, ya, mereka tampak sangat tenang. Bahkan, beberapa rumput dan pepohonan adalah prajurit, mereka tidak akan bersembunyi dari sesuatu. Ye Chen menyentuh dagunya dan mengangguk. Makan malam, di gerbang penjara batu, tiba-tiba terdengar suara dingin, dua mangkuk makanan terpampang di pintu. Seorang wanita muda mengantarkan makanan kepada mereka. Para wanita di sini tinggi dan tegap, tetapi mereka tidak sebesar dan segemuk para pria di sini. Mereka semua cantik, tapi hanya ada satu hal, temperamen mereka tidak terlalu baik. Berapa lama kau akan menahan kami? Tanya Ye Chen. Katakan padaku kapan kau benar-benar akan melakukannya, kata wanita itu dingin. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kau tidak percaya? Ye Chen tak berdaya. Bagaimana kami bisa percaya padamu? Kata wanita itu. Ye Chen juga tertekan. Ia benar-benar tidak punya bukti identitas. Ia tidak bisa mengeluarkan pecahan-pecahan daftar dewa, lalu memberitahu orang lain, akulah yang memiliki pecahan-pecahan daftar dewa, apakah aku orang baik? Jika aku orang baik, orang lain mungkin bukan orang baik. Boom! Namun, saat itu, terdengar suara keras di seluruh lembah. Tanah berguncang dan penjara batu bergetar hebat. Rasanya seperti akan runtuh. Wanita itu terkejut, lalu mendengar seorang anggota besar dari suku kecil berteriak, orang-orang dari Istana Dewa datang, siap bertarung. Orang-orang dari Istana Dewa datang. Wajah wanita itu berubah, lalu ia menatap Ye Chen dan Liu Piaoyue dan berkata dengan marah, kalian masih bilang kalian bukan dari Istana Dewa. Tak lama setelah kau datang ke sini, orang-orang Senting menemukan kami. Dalam hati Ye Chen, 10.000 kuda lumpur rumput berlari kencang. Tak ada cara untuk menjelaskannya. Tolong, aku dikurung olehmu. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Ye Chen tak berdaya. Kau selalu bisa, kami akan menyelesaikan perhitungan denganmu setelah kami mengalahkan orang-orang di Istana Tuhan. Wanita itu mendengus dingin lalu pergi dengan cepat. Menantu perempuan, kita tidak bisa membaca mantra ini. Ye Chen menatap Liu Piaoyue, hatinya sudah tak tenang. Karena sudah kacau di sini, ayo kita manfaatkan kesempatan ini untuk keluar, kata Liu. Ye Chen berkata, tidak, kita tidak bisa pergi begitu saja. Aku harus menyelamatkan reputasiku, ucap Ye Chen, lalu ia segera mengorbankan kepingan daftar dewa dan memutus rantai yang terikat di kakinya. Liu Piaoyue langsung mengeluarkan udara dingin, dan rantai itu membeku, lalu rantai itu pecah dan berubah menjadi es. Boom, penjara batu dibuka oleh Ye Chen, dan mereka bergegas keluar dari penjara batu. Saat itu, seluruh suku kecil berada dalam keadaan perang. Sekelompok orang yang mengenakan baju zirah rapi dan menunggangi hewan-hewan tinggi menyerbu suku kecil itu, bertempur melawan penduduk suku kecil itu. Klan Senti, apa kalian pikir bersembunyi di sini bisa menghindari kejaran para dewa? Kalian begitu naif, pengkhianat kalian akan dilenyapkan. Seorang komandan dewa mencibir. Ye Chen tercengang mendengar kata-kata pemimpin itu. Orang-orang di suku kecil ini ternyata adalah dewa reinkarnasi. Pantas saja mereka ingin bersembunyi. Jangan terlalu sering menindas orang. Apa kalian benar-benar berpikir aku ini keluarga bertubuh dewa? Seorang pria kuat dari klan Senti meraung. Bunuh aku, jangan satupun. Pemimpin dewa itu kejam. Orang-orang dewa dan binatang di suku-suku kecil, tanpa memandang pria dan wanita, tua dan muda, membunuh orang ketika mereka melihat orang. Di klan Senti, setiap orang sangat kuat. Tubuh mereka berkilau keemasan, dan pedang mereka memercikkan percikan api ke tubuh mereka.
Pertahanan terkuat para Senti ini adalah pertahanan bawaan mereka. Bahkan jika mereka masih anak-anak, pertahanan mereka cukup mengerikan. Ye Chen menyaksikan pemandangan ini, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata, kita harus membantu mereka. Liu Piaoyue mengangguk, lalu bersama Ye Chen bergegas memikirkan orang-orang di Istana Dewa. Meskipun Ye Chen tidak bisa terang-terangan menggunakan pecahan daftar dewa, bukan berarti mustahil untuk menggunakannya, hanya untuk menutupinya. Ye Chen memegang pecahan daftar dewa di tangannya, lalu mengumpulkan kekuatannya dalam tinjunya dan membunuh orang-orang di Istana Dewa. Sekarang Ye Chen hanyalah dewa tingkat pertama, dan dia berada di dasar dunia dewa. Sekarang dia hanya bisa berurusan dengan dewa tingkat pertama. Jika dia ingin berurusan dengan dewa tingkat kedua, dia harus menggunakan pecahan daftar dewa. Tujuan Ye Chen adalah kekuatan dewa tingkat kedua. Dia langsung menuju kekuatan dewa tingkat kedua. Lalu, penjaga dewa tingkat kedua Ye Chen juga terkejut melihat orang asing seperti itu di klan dewa. Namun, saat dia merasakan nafas Ye Chen, dia merasa tidak puas. Ini di luar kemampuanku. Penjaga dewa tingkat 2 itu mendengus, lalu menusuk Ye Chen dengan tombak di tangannya. Dengan kekuatannya, mudah saja membunuh dewa kelas 1. Boom, Ye Chen melancarkan tinjunya, dan menghantam tombak penjaga itu tanpa ampun. Tombak penjaga itu hancur dalam sekejap. Kecepatan tubuh Ye Chen tidak berkurang, dan tinjunya langsung menghantam tubuh penjaga itu. Di depan tinju Ye Chen, penjaga itu merasakan kekuatan suci yang dahsyat menyelimutinya dan membuatnya menggigil. Puff, dada penjaga itu ambruk dan organ dalamnya hancur. Ye Chen bergegas ke masa lalu menghabisinya dengan tinju, yang langsung meledakkan penjaga itu. Liu Piaoxiu tidak bisa menggunakan pedang roh es, jadi dia hanya bisa menghadapi dewa tingkat pertama. Kemanapun dia pergi, dia membeku. Banyak dewa tingkat pertama terkekang oleh es. Liu Piaoxiu adalah reinkarnasi dari dewa es. Kekuatan penyegel es dewa es terlalu mengerikan. Meskipun Liu Piaoxiu belum sepenuhnya terbangun, ia merasa sangat nyaman di hadapan rekan-rekannya. Banyak penjaga tingkat pertama kuil dibekukan oleh Liu Piaoyue, diubah menjadi patung es, dan akhirnya meledak. Ye Chen, mengandalkan pecahan daftar dewa, juga membunuh 4 atau 5 dewa tingkat kedua dalam waktu singkat. Kemunculan Ye Chen dan Liu Piaoyue yang tiba-tiba juga menarik perhatian orang-orang Senting dan Senti. Mereka semua agak terkejut. Apakah kedua orang ini benar-benar bukan dewa? Seorang pria besar dari klan Senti ragu. Kedua orang ini bukan anggota tubuh dewa. Siapakah mereka? Orang-orang di kuil terkejut, dan kemudian banyak dewa tingkat kedua mulai mengepung Ye Chen. Ye Chen sama sekali tidak takut. Ia tertawa dan berkata, ayolah, aku sudah sangat marah sehingga aku bisa melampiaskan semua amarahku padamu hari ini. Jika kau ingin aku membawakan pot, tidak ada pintu. Evakuasi segera. Klan Senti memilih untuk mengungsi karena terlalu banyak orang di Istana Senting, dan terdapat kesenjangan kekuatan di kedua belah pihak. Hanya dengan mengungsi, lebih banyak orang dapat diselamatkan. Suku Senti mulai mundur dari suku-suku kecil dengan kecepatan penuh, hanya menyisakan beberapa anggota klan yang kuat. Bagaimana dengan mereka berdua? Tanya wanita Senti yang mengirim beras kepada Ye Chen dan Liu Piaoyue. Mereka seharusnya tidak berada di sini. Mereka punya hidup dan mati, dan kekayaan ada di surga. Tidak, mereka bisa saja melarikan diri, tetapi mereka tetap tinggal untuk berjuang demi kita. Kita tidak bisa meninggalkan mereka, kata wanita Senti dengan tegas. Kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Kemanusiaan nasional Senti, jika kita begitu kejam, bagaimana kita bisa memenuhi misi kita di masa depan? Kata para wanita Senti dengan sungguh-sungguh. Para wanita Senti tertegun sejenak, lalu merasa sedikit malu dan berkata, kalau begitu, bawa mereka bersamamu. Pergilah. Para wanita Senti mendatangi Ye Chen dan berkata dengan keras. Dan kau, Ye Chen terkejut. Setelah kita tinggal, kita harus pergi dari sini. Wanita Senti berkata, pergi dari sini. Teriak para wanita Senti. Pergilah. Para wanita Senti khawatir. Ye Chen melihat situasi di seluruh medan perang benar-benar berat sebelah, tak mampu membalikkan keadaan dengan kekuatannya. Sambil menggertakkan gigi, ia menarik Liu Feixue dan bergegas menuju pasukan besar klan Senti. Kalian semua sudah tamat hari ini, jadi mari kita mulai dari kalian. Bunuh aku, kata Komandan Kuil dengan dingin. Kita harus menahan mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengejar mereka. Seorang anggota klan Senti berkata dengan tegas. Demi misi kita, bunuh. Seorang pria besar klan Senti lainnya meraung, dan yang pertama bergegas. Bunuh. Orang-orang Senti yang tertinggal adalah orang-orang yang meraung dan bergegas ke Istana Dewa dengan gegabah. Ada banyak orang di pihak Senting, tetapi hanya selusin orang yang tersisa di pihak Senti. Tidak perlu memikirkan hasil dari celah seperti itu. Sudah pasti kita akan mati. Ye Chen melihat situasi medan perang dan memicu gelombang di hatinya. Demi menyelamatkan seluruh ras, mereka memilih untuk menukar nyawa mereka. Ini adalah semangat yang agung. Hati Ye Chen entah kenapa dipenuhi amarah, seperti ada api yang berkobar, membuatnya ingin bertarung tanpa sadar. Snow, ikut aku. Ye Chen berhenti dan berkata. Liu Piaoyue tertegun sejenak, lalu berkata, aku akan menemanimu. Tidak, terlalu berbahaya, kata Ye Chen tegas.
Kita lakukan semuanya bersama-sama. Liu Piaoyue masih berkata tegas. Ye Chen melihat ekspresi Liu Piaoyue, dia sangat jelas merasakan emosi Liu Piaoyue. Dia berkata tidak ada yang akan terjadi dulu, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita tidak akan pernah berpisah. Tidak akan pernah berpisah. Senyum manis Liu Piaoyue, sama sekali tidak harus menghadapi pertempuran sulit yang sama. Teruslah, orang-orang Senti mendesak jalan. Ye Chen hanya tersenyum kepada mereka, lalu kembali ke medan perang bersama Liu Xuexue. Mereka, orang-orang Senti sangat terkejut dan bingung. Pria tua dari suku Senti itu menghela napas dan berkata, kami salah paham terhadap mereka. Semua orang Senti menundukkan kepala dengan rasa bersalah. Salah satu dari mereka berkata, kita harus pergi secepat mungkin, atau rakyat kita akan mati sia-sia. Setelah Ye Chen dan Liu Piaoyue kembali ke medan perang, wanita dari suku Senti itu terkejut dan berkata, bagaimana kalian bisa kembali? Keluar dari sini, nama saya Ye Chen, dan ini istri saya Liu Piaoyue. Kami belum tahu nama Anda. Lagi pula, akhir-akhir ini kau yang mengantarkan makanan untuk kami, kata Ye Chen sambil tersenyum tipis. Wanita dari klan Senting itu tertegun sejenak, lalu berkata, namaku Yunlan. Sekarang kita adalah rekan seperjuangan, kata Ye Chen sambil tersenyum. Kau, Lan Yun benar-benar tertegun. Saat Yunlan tertegun, Ye Chen tiba-tiba bergegas ke belakang Yunlan, dan kemudian Yunlan mendengar teriakan dari belakang. Sekarang pertempuran telah dimulai, jangan terpesona. Suara Ye Chen datang dari belakang Yunlan. Yunlan segera tersadar, lalu menghembuskan napas yang kuat, bergegas ke orang-orang di Istana Dewa. Ye Chen dan Liu Piaoyue bekerja sama. Liu Piaoyue terus-menerus memancarkan hawa dingin yang mengerikan, yang membuat seluruh ruang memadat, dan darah banyak orang Senting tampak membeku. Di Istana Dewa, orang-orang dengan dewa tingkat pertama dan kedua pada dasarnya tidak dapat menahan kekuatan beku Liu Piaoyue. Ye Chen dipengaruhi oleh kekuatan beku orang-orang Senting, dan ia langsung terpisah. Dua tubuh terpisah, ketiga sosok itu langsung membunuh orang-orang di Istana Dewa. Kecepatannya sangat tinggi, dan seseorang akan jatuh. Meskipun Ye Chen tidak bisa menghadapi orang lain yang berada di atas tingkat kedua, mereka masih bisa dibunuh. Lagi pula, tidak banyak dewa tingkat tinggi di seluruh alam suci, dan yang paling umum adalah di bawah tingkat ketiga. Ye Chen dan Liu Piaoyue memiliki pemahaman diam-diam. Mereka yang berada di bawah tingkat kedua dewa tidak dapat lolos dari serangan Ye Chen. Hanya sesaat, itu adalah kejatuhan besar. Sisa klan Senti bertarung melawan tokoh-tokoh kuat di Istana Dewa. Awalnya ada lebih dari selusin orang di pihak Senti. Setelah ukiran kecil, hanya 7 atau 8 orang yang tersisa. Kau benar-benar kehabisan tenaga, berpikir bahwa hanya kau yang bisa menghentikan kami. Itu konyol. Komandan Istana Dewa mencibir dengan nada mencemooh. Bagaimanapun, kegelapan akan berlalu, dan fajar akan menyinari negeri ini. Cloud Lan meminjam kata-kata Dewa Reinkarnasi, katanya dengan sangat tegas. Fajar-fajar akhirnya akan tiba di tanah ini. Pada saat yang sama, seluruh klan Senti juga berteriak. Jika ada secercah darah, bagaimana aku bisa takut mati? Kata Yunlan bersemangat. Sekelompok idiot konyol, bunuh aku. Komandan Istana Dewa benar-benar meremehkan, aku ingin menunjukkan betapa konyolnya kalian dengan besi dan darah. Orang-orang Senting membunuh lagi dan mengepung Yunlan dan yang lainnya. Serangan dahsyat datang terus-menerus, dan Yunlan dan yang lainnya tidak dapat menahannya. Ah, Fajar, bagaimanapun juga, orang-orang Senti berjatuhan satu demi satu, dan Ye Chen serta Liu Piaoyue juga diserang oleh para penjaga di atas tingkat ketiga dewa. Ye Chen tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya pecahan-pecahan daftar dewa, yang membuatnya sangat sulit. Kau pergi. Sudut mulut Yunlan meninggalkan darah, tubuhnya sudah penuh luka. Di pihak keluarga Senting, hanya Yunlan yang tersisa, dan yang lainnya telah terbunuh. Ye Chen dan Liu Piaoyue melihat pemandangan ini, darah muncul di mata mereka, dan amarah membuncah di hati mereka. Yunlan meraung, lalu bergegas menuju orang-orang di Istana Dewa. Puff! Tubuh Yunlan tertusuk oleh orang-orang di Istana Dewa, dan tubuhnya meledak dan berubah menjadi segumpal daging dan darah. Yunlan, Ye Chen dan Liu Piaoyue berteriak. Pada saat ini, kuda-kuda Senting berbalik ke arah Ye Chen dan Liu Piaoyue. Ye Chen dan Liu Piaoyue dipenuhi kebencian dan niat membunuh, tetapi mereka sekarang sangat jelas bahwa mereka tidak dapat menandingi orang-orang di Istana Dewa ini dengan kekuatan mereka. Mereka hanya bisa mundur. Liu Piaoyue dan Ye Chen menggertakkan gigi dan menatap komandan Istana Dewa, mengingat wajah pria itu, lalu mereka segera mundur. Kalian mau pergi sekarang? Naif sekali. Komandan Pengadilan Ilahi mencibir dengan sinis dan berkata tanpa ampun, bunuh mereka. Orang-orang Pengadilan Ilahi segera bergegas mengejar. Ye Chen menjalankan hukum ruang dan waktu, menarik Liu Piaoyue untuk bergerak cepat, dan Liu Piaoyue melepaskan kekuatan es sepenuhnya, memadatkan ruang, dan terus-menerus menghalangi kecepatan orang-orang di Pengadilan Ilahi. Kalian tidak ingin melarikan diri. Di Pengadilan Ilahi, para ahli di atas 3 tingkat itu mengejar dan tertawa dingin, seperti bermain kucing-kucingan. Ye Chen menatap para dewa. Kekuatan es Liu hanya bisa menghalangi lawan di tingkat kedua, sementara lawan di tingkat ketiga pada dasarnya tidak berguna.
Mereka harus menemukan cara untuk menyingkirkan, atau menyelesaikan, orang-orang yang mengejar mereka. Ye Chen membagi dua tubuh untuk menghancurkan permaisuri, lalu bergegas ke pegunungan untuk memanfaatkan lingkungan geografis pegunungan sebagai tempat berlindung. Dua tubuh Ye Chen yang terpisah berada di depan dewa tingkat ketiga, yang rentan terhadap pukulan, dan langsung dikalahkan. Ye Chen membawa Liu Xuexue ke sebuah ngarai. Ye Chen melarikan diri dan melihat medan di sekitarnya. Tiba-tiba, ia memiliki solusi di hatinya. Ye Chen berhenti, lalu memisahkan dua tubuh untuk menghalangi pengejaran orang-orang di Istana Dewa, dan membiarkan Liu Piaoyue membekukan pintu masuk lembah ini secara langsung. Setelah itu, Ye Chen dengan cepat mulai mengatur formasi pembunuhan di lembah, dan pada saat yang sama mencetak diagram formasi Taiji dan 8 diagram di lembah. Karena keterbatasan waktu, Ye Chen tidak bisa begitu teliti. Jika ia bisa berhenti sejenak, ia juga bisa bertarung untuk memberi mereka lebih banyak waktu melarikan diri. Bang, lapisan es Liu Piaoyue hancur, sekelompok orang bergegas ke lembah, Ye Chen bersama Liu Piaoyue segera pergi. Setelah para dewa memasuki lembah sepenuhnya, formasi pembunuhan di lembah segera terbuka. Pada saat yang sama, formasi pembunuhan dari diagram 8 diagram Taiji yang tercetak diaktifkan. Untuk sesaat, orang-orang dari Istana Dewa jatuh ke dalam formasi pembunuhan, dan tidak ada yang tersisa. Beberapa penjaga dewa tingkat kedua terbunuh oleh formasi pembunuhan. Keterampilan kecil, penjaga dewa tingkat ketiga mendengus jijik, lalu mengeluarkan kekuatan ilahi yang dahsyat, yang langsung menghancurkan segalanya dengan kekuatan yang dahsyat. Pada saat ini, Ye Chen telah menjalankan hukum ruang dan waktu secara ekstrim. Dalam 4 cipratan singkat ini, ia telah bergegas keluar untuk waktu yang lama. Meskipun para dewa menghancurkan formasi, mereka juga gagal mengejar Ye Chen dan Liu Piaoyue. Sialan, mereka kabur. Penjaga dewa tingkat ketiga sangat marah. Ini juga hal yang sangat memalukan, dewa tingkat ketiga mengejar, dua dewa tingkat pertama tidak dapat mengejar, katakan saja, semua orang tertawa. Kita harus bertemu dengan klan Senti sesegera mungkin, dan mendapatkan pemahaman yang spesifik tentang situasi umum dunia dewa. Setelah menyingkirkan para pemburu dari Istana Dewa, Ye Chen dan Liu Piaoyue segera pergi bergabung dengan klan Senti. Sepertinya situasi Dewa Samsara sangat buruk. Dewa Takdir terus-menerus membunuh. Liu Piaoyue berkata, hanya ketika semua orang di pihak Dewa Reinkarnasi dimusnahkan, kita dapat mencegah bencana di masa depan. Tatapan Ye Chen tajam. Liu Piaoyue berkata, kalau begitu, kita berada dalam situasi yang buruk. Jika kau memberitahu orang-orang bahwa kau memiliki pecahan daftar Dewa Fengshen, itu akan menyebabkan pengejaran tanpa akhir. Sebelum kekuatanku meningkat dan aku tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan Dewa Takdir, aku tidak akan dengan mudah menggunakan pecahan daftar dewa, aku juga tidak akan mengungkapkan identitasku, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Dari apa yang ia ketahui sekarang, ia telah menjelaskan bahwa Dewa Takdir ingin membunuh semua orang yang ditinggalkan oleh Dewa Reinkarnasi, dan kemudian berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Terlebih lagi, Dewa Takdir pasti sudah tahu tentang pendakiannya ke dunia dewa. Mungkin ia sudah mulai mencarinya sekarang. Untungnya, tidak ada seorang pun di Dewa Takdir yang tahu seperti apa rupa orang-orang yang memegang daftar dewa. Jika tidak, Ye Chen akan mengubah wajahnya setiap hari. Ketika Ye Chen dan Liu Piaoyue menemukan klan Senti telah menyingkirkan pengejaran klan Senti. Namun, setelah perang, banyak orang kuat terbunuh. Sisanya adalah wanita, anak-anak, dan orang-orang kuat semakin sedikit. Yunlan, mereka semua mati. Setelah Ye Chen menemukan klan Senti, ia menceritakan kabar tentang Yunlan dan yang lainnya kepada kepala klan Senti. Kepala klan Senti adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan kuat bernama Yun Changtian. Setelah mendengar kata-kata itu, Yun Changtian menghela napas. Ini sudah diduga, tetapi para ahli di klan Senti meninggal. Ini adalah kehilangan besar bagi klan Senti. Sebelumnya, kami salah paham. Atas nama para dewa, saya mohon maaf, kata Yun Changtian dengan sungguh-sungguh. Ye Chen menggelengkan kepala dan berkata, sang patriark bersikap sopan. Kami bisa mengerti. Sekarang Senting sedang mencari dewa reinkarnasi di tahun terakhir mereka. Jika mereka ingin memusnahkan semua kekuatan, klan Senti harus berhati-hati. Saya tidak tahu apakah adik laki-laki itu berasal dari suatu kekuatan. Tanya Yun Changtian. Ye Chen berkata, bolehkah saya bertanya kepada kepala klan Yun, apakah Anda kenal Jiang Ye dan Lan Qi? Jenderal-jenderal berbakat dari generasi selanjutnya klan Senjiang dan Lan Jia, Lan Qi. Yun Changtian tiba-tiba sedikit terkejut. Ye Chen mengangguk, mereka berdua. Saya berteman dengan mereka. Saya tidak tahu apakah ketua klan Yun tahu berita malam itu. Yun Changtian tersenyum pahit dan berkata, sejak Dewa Samsara memasuki dunia Samsara, kami saling bersembunyi. Kami tidak saling menghubungi, dan tidak ada yang tahu siapa yang sedang terjadi. Ye Chen mengangguk dan berkata, begitu. Petik 2. Namun, ku dengar malam itu telah direbut oleh orang-orang dari Istana Dewa sebelumnya, dan kemudian aku harus bergegas terlambat. Aku tidak tahu apakah situasinya benar atau tidak. Yun Changtian tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ketika Ye Chen mendengar berita itu, ia tiba-tiba gemetar, dan wajahnya berubah drastis menjadi lingci.
Ya, berita itu keluar beberapa hari yang lalu. Kami berspekulasi bahwa itu mungkin jebakan yang ditujukan pada Shen Jiangsu. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, kami tidak tahu, kata Yun Changtian. Ye Chen dan Liu Piaoyue saling memandang dan cukup terkejut. Kita masih akan mencari tahu. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen dengan tegas berkata, sekarang, beberapa kekuatan sisa Dewa Samsara bersembunyi untuk perlindungan diri, dan mereka tidak berani terlalu mencolok. Mereka tidak tahu banyak tentang banyak hal di luar sana. Ye Chen dan Liu Piaoyue meninggalkan Senti setelah beristirahat sejenak, lalu langsung menuju kota Senting. Kota Senting adalah pusat seluruh tanah suci dan kota terbesar dan paling makmur di tanah suci. Di seluruh alam dewa, kota ini terbagi menjadi 5 bagian, alam suci surga, alam surgawi 4 Sansekerta, surga tanpa warna, alam warna 18 hari, dan alam keinginan 6 hari. Tanah suci adalah tempat terlemah di seluruh alam dewa. Ia berada di bawah kendali pengadilan dewa, dan yang paling kuat adalah singgasana dewa 9 tingkat. Dalam hal surga Sansekerta keempat, para dewa tingkat ke-9 juga merupakan tingkat keberadaan terendah, dan pada dasarnya mereka adalah yang terkuat di tingkat dewa. Di surga tanpa warna, akan ada dewa gelar tingkat tinggi. Dalam 18 hari dunia warna, semua orang yang tinggal di dalamnya seperti 7 dewa primitif. 6 hari keinginan pada dasarnya adalah tempat di mana dewa pencipta tinggal. Oleh karena itu, semakin kuat kekuatannya, dapat pergi ke antarmuka yang sesuai. Jika kekuatannya tidak tercapai, bahkan jika mereka pergi ke tempat seperti itu, mereka hanya bisa menjadi semut mol yang paling rendah hati, dan kehidupan mereka sangat rapuh. Jika mereka dibunuh, mereka akan dibunuh. Oleh karena itu, umumnya, para dewa di bawah tingkat ke-9 tidak akan pergi ke surga Brahma 4. Bahkan jika itu adalah dewa tingkat 9, hanya ketika Anda mencapai puncak tingkat ke-9 Anda ingin pergi ke surga Brahma 4. Tanah suci sangat luas dan ada dalam banyak ras, seperti Senti, Shenzhen, Shenjiang dan Shenhuo. Ras-ras ini memiliki karakteristik mereka sendiri, mereka semua adalah penduduk asli dan memiliki kekuatan besar di tanah suci dan surga. Setelah Ye Chen dan Liu Piaoyue keluar dari suku Senti, mereka mulai pergi ke kota Senting sesuai peta yang diberikan oleh Yun Changtian. Kota Senting berada di pusat tanah suci, dan keluarga Senti kini berada di pinggiran tanah suci. Ye Chen dan Liu Piaoyue sedang dalam perjalanan malam berbintang. Butuh 2 bulan bagi Ye Chen untuk menjelajahi kota dekat kota Senting. Ye Chen dan Liu Piaoyue tidak perlu pergi ke kota sekarang. Mereka hanya perlu mencari tahu berita di kota kecil dekat kota Senting. Di kota kecil itu, Ye Chen dan Liu Piaoyue mendengar berita yang lebih berharga. Mereka mengetahui bahwa malam itu bukan Lingqi, ditinggalkan pada hari yang sama, orang-orang dari Istana Dewa tidak berusaha sekuat tenaga untuk mengejar. Setelah Ye Chen mendengar berita itu, hatinya tiba-tiba mencelos. Ia tahu sejenak bahwa Senting harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan ikan besar. Tujuan Istana Dewa adalah untuk menghancurkan keluarga dewa, jadi mereka berpura-pura bahwa orang-orang dari keluarga itu akan merampok malam. Ye Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, kurasa ada kemungkinan lain, yaitu menemukan kita melalui malam. Liu Piaoyue semakin memikirkan jurang itu. Setelah mendengar kata-kata itu, Ye Chen merasa sangat masuk akal dan berkata, tentu saja, pengadilan dewa tahu tentang hal-hal tentang pergi ke negeri dongeng, jadi Jiang Ye dan Lan Qi adalah orang-orang yang telah bertemu denganku dan kembali ke surga hidup-hidup. Jika mereka tahu bahwa aku telah terbang ke dunia dewa, hanya Jiang Ye yang tahu seperti apa rupaku. Mereka harus menemukanmu melalui malam. Liu Piaoyue mengikuti pikiran Ye Chen dan berkata. Ye Chen mengangguk dan berkata, trik yang hebat, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Itu tidak hanya dapat menghancurkan para dewa dan jenderal, tetapi juga menemukanku dan mendapatkan bagian dari daftar dewa. Tampaknya mereka yang pandai merencanakan di pengadilan dewa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak bisakah kita pergi dan menemukan mereka? Kata Liu, harimau terbang telah terbang selama lebih dari 10 tahun, dan aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Jika kita dapat menemukan harimau terbang itu, setidaknya itu akan sangat membantu, kata Ye Chen. Pada saat ini, cincin jiwa di jari Ye Chen tiba-tiba bersinar terang. Ye Chen sangat gembira setelah melihat pemandangan ini. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya, cincin jiwa itu menyala. Setelah cincin jiwa menyala, sesosok halus keluar dari cincin jiwa, yang merupakan penampakan malam. Saudara Ye, jika kau datang ke dunia dewa, jangan datang kepadaku, pergilah saja ke para jenderal dewa. Kita sekarang sedang diawasi oleh orang-orang di istana dewa. Jika kau bergabung denganmu, kita akan terperangkap dalam jaring. Ingat, setelah malam mengucapkan kata-kata ini, tubuh halus itu menghilang dan berubah menjadi peta. Lokasi spesifik para jenderal dewa juga ditandai di atasnya. Persis seperti dugaan kami, kata Ye Chen. Liu Piaoyue berkata, mari kita cari klan Shenjiang untuk sementara waktu. Setelah bertemu mereka, kita bisa membuat rencana lain. Ye Chen mengangguk, dan untuk saat ini, hanya itu yang bisa dilakukan. Kemudian, Ye Chen dan Liu Piaoyue mengikuti peta yang diberikan Ye Chen untuk menemukan klan Shenjiang. Di dalam gua, Jiang Ye, Lan Qi,
dan yang lainnya telah berada di dalam gua selama lebih dari 2 bulan, dan mereka belum meninggalkan gua sama sekali. Kini tubuh Ye Chen telah pulih, dan kekuatannya juga telah pulih. Setelah Ye Chen melihat informasiku, dia akan pergi ke keluarga kita dulu. Selama Ye Chen ada di keluarga kita, semuanya aman. Ye Chen berkata dengan yakin. Fei Tian Tiger berkata, kita juga harus keluar dan berolahraga sekarang. Biarkan orang-orang itu mengikuti, kata Lan Qi. Flying Tiger berkata, jika kau bisa menyingkirkan mereka, itu adalah kemampuanmu. Lan Qi mendengus, sedikit tidak puas, tetapi mau bagaimana lagi, ia hanya bisa menerima kenyataan. Flying Tiger, Knight, dan orang-orang lainnya pergi setelah kilatan cahaya. Mereka memilih arah dan pergi secara acak, kemanapun mereka pergi. Melihat kota, makan, dan minum. Jika melihat pegunungan, beristirahatlah di pegunungan. Hal ini berlanjut selama lebih dari sebulan. Beberapa orang di Flying Tiger tidak melakukan apapun, merasa seperti sekelompok orang yang tidak melakukan apa-apa. Pengadilan ilahi, apakah mereka punya masalah di malam hari? Dewa sangat prihatin dengan perkembangan masalah ini. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam 2 bulan pertama, malam mulai pulih dan tidak ada pergerakan. Di bulan ini, mereka berlarian kemana-mana, tetapi mereka tidak mencari keluarga para dewa, juga tidak mencari orang-orang yang memiliki daftar dewa. Apakah mereka menemukan rencana kita? Kaisar Dewa menatap orang tua itu. Seharusnya tidak, kita sudah merencanakan dengan sangat matang. Bagaimana mereka bisa tahu? Orang tua itu tidak meragukan rencananya. Dia bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jika mereka masih membawamu berkeliling, pasti ada yang salah dengan mereka, dan mereka perlu diingatkan pada waktunya. Tubuhnya terasa dingin. Orang tua itu segera mengangguk dan berkata, saya mengerti.